Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sebelumlah Anda mengikuti perkuliahan atau Anda masuk kuliah di sebuah akademi atau universitas. Katakanlah universitas tadi atau akademi tadi atau ya fakultas tadi, katakanlah 4 tahun kita akan masuk belajar di sana. Lalu di sela-sela itu ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada waktu-waktu di mana Anda harus mengikuti perkuliahan. Ada waktu-waktu di mana Anda harus mengikuti praktikum. Atau Anda waktu-waktu di mana Anda harus mengikuti ujian, ya, baik mid semester atau semester. Maka sebenarnya kalau kita ketika ada dua hal penting atau hal penting yang saya mau sampaikan dari analogi ini tadi, dari analogi tentang kita kuliah tadi. Ketika Anda masuk ke kuliah tadi, ya, ketika Anda masuk ke fakultas tadi, katakanlah fakultas tadi itu lamanya 4 tahun kita belajar, maka Anda masuk dari pertama, Anda sudah akan tahu, akan yakin dengan keyakinan Anda, asal Anda mengikuti perkuliahan tadi, praktikumnya diikutin, kelasnya diikutin, ujian diikutin, maka Anda akan selesai di tahun yang keempat atau semester ke-8. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang kehidupan kita, sebenarnya mirip-mirip dengan itu. Kenapa? Islam, ya, Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran bahwa dunia ini adalah ujian. Dunia inilah fitnah. Dunia ini adalah terlaknat, kata Allah, kecuali zikrullah atau zikir kepada Allah. Ada hal yang menarik di situ. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang Masya Allah mereka, atau mungkin kita juga sering mendapatkan atau mendengarkan cerita orang-orang yang hidupnya penuh dengan masalah, ujian, musibah, atau apapun. Ya. Maka bagaimana Islam menyikapi ini? Saya mencoba menganalogikan dengan hal yang simpel, dengan hal yang sederhana, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan ibroh dari apa yang saya sampaikan ini. Begini, kalau seandainya Anda ujian, lalu apa yang harus Anda kerjakan ketika ujian? Ya, Anda berpakaian rapi, Anda masuk ke ruang kelas, ya, lalu Anda jawablah ujian tadi dengan sebisa yang kita pelajari, lalu tinggalkan kuliah atau tinggalkan ruang kelas ketika waktu ujian sudah selesai. Maka demikian juga dengan hidup kita. Teman-teman sekalian, kalau kita pahami, ya, bahwa tak ada satupun, ya, atau sebagian yang kita kerjakan di dunia ini itu semuanya, atau mungkin boleh saya katakan semuanya itu dalam kontrol, dalam kehendaknya Allah. Jadi ketika seseorang diberikan ujian, diberikan musibah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat bahasa saya simpel itu ujian, maka jangan khawatir. Apa yang harus kita kerjakan? Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita nggak tahu jawabannya, karena yang ngasih soalnya Allah. Dan Allah selagi tidak akan pernah salah kasih soal. Allah tidak akan pernah salah kasih soal. Soal anak SD, ya, atau anak yang sekolah di SD tidak akan diberi soal anak kuliah. Anak yang SMA tidak akan diberi ujian atau soal anak yang kuliah. Begitu, Allah tidak pernah kasih soal. Faham itu baik-baik. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan ujian, musibah, atau cobaan, ingat, pahami, yakini bahwa Allah tidak salah kasih soal. Itu yang pertama, ya. Sehingga nanti apa? Kita selalu berhusnuzon sama Allah. Dan pertanyaan keduanya, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan ini? Atau bagaimana cara kita menjawab ujian ini? Teman-teman, begini, kita tuh makhluk yang sangat lemah, ya. Manusia tuh makhluk yang sangat lemah. Bahkan hatinya kita aja, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kendalikan. Allah yang semua kendalikan. Itu sebabnya kata Nabi SAW sebuah hadis, bahwa hati anak-anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah. Jadi gampang banget Allah ubah moodnya kita itu setiap saat, per detik bisa berubah. Maka subhanallah, teman-teman sekalian, kembali ke soal ujian tadi, ya. Apakah kita tahu jawaban dari ujian yang kita dapatkan? Enggak, kita nggak tahu jawabannya apa. Maka apa harus kita kerjakan? Masuk ke ruang kelasnya, duduk rapi di sana, ya. Terus apa yang kita kerjakan? Kalau nggak ngerti jawabannya, udah serahkan semua sama Allah, kembalikan semua sama Allah, karena Allah yang tahu jawabannya. Harus kita kerjakan apa? Masuk ke ruang kelas. Apa yang maksudnya masuk ke ruang kelas ini? Jadi masuk ke ruang kelasnya maksudnya gimana? Kita kembalikan semua kepada Allah dan kita kerjakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah sukai. Ya, sholatnya biasanya terlambat, sekarang jadi sekarang jadi teratur atau mungkin tertib. Zuhur jam 12, setengah 12 sudah datang ke masjid, ya, atau sudah siap di atas sejadahnya. Orang katakanlah sholat duha cuma 2 rakaat, 4 rakaat, dia 12 rakaat. Orang nggak sholat rawatib, dia sholat. Jadi dia membuat Allah ridho dengan dia membuat ingin menyenangkan Allah dengan itu tadi, dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan.
Lalu ketika soal itu disodorkan sama dia dengan ujian, cobaan atau apapun itu, apa yang dikerjakan? Dikatakan, ya Allah, aku nggak tahu jawabannya. Engkau yang tahu jawabannya, tapi aku minta kepadamu, ya Allah, berikan kepadaku kesabaran lebih banyak lagi untuk masuk ke ruang kelasmu ini. Artinya apa? Mau ujian kek, mau nggak ujian kek, mau nikmat kek, mau ujian kek, jadi nikmat kek, ujian kek, kita masuk ruang kelas dengan baik, pakai baju yang baik, pakai wangi-wangian, ya. Hadap Allah dengan baik dan sampaikan semua sama Allah yang ngasih soal, ya Allah, aku tidak tahu jawaban dari ujianmu ini. Engkaulah yang maha tahu. Yang aku minta kepadamu, berikan aku kesabaran lebih banyak lagi. Minta sama Allah itu semua, sehingga nanti apa? Hari-hari yang kita jalani dalam ujian, musibah atau cobaan tadi menjadi hari-hari yang penuh dengan pahala. Hari-hari yang penuh dengan kita kembalikan semua kepada Allah. Hari-hari di mana kita yakin bahwa kita akan selesai nanti di tahun yang keempat, seperti halnya orang yang tadi kuliah 4 tahun tadi. Teman-teman sekalian, jangan khawatir. Pertama, Allah tidak akan salah kasih soal. Yang kedua, apa? Minta kepada Allah diberikan kesabaran. Yang ketiga, apa? Kembalikan semua kunci jawabannya kepada Allah, karena Allah yang tahu jawabannya. Kita nggak tahu sama sekali. Kita nggak tahu. Apapun jawaban, apapun soalnya, kita nggak paham. Bukan nggak paham, kita nggak bisa jawabnya. Kenapa? Ada orang, dia dengan luar biasa kepintarannya, kecanggihannya, pengalamannya, ketika dihadapkan pada satu masalah kayak sekarang virus corona, nggak ada jawabannya. Coba, apa jawabannya? Ya mas, sekarang tawakal ilallah, kembalikan pada Allah, ya. Kita minta sama Allah seperti itu, karena Allah yang tahu jawabannya. Minta sabar, minta perlindungan, minta penjagaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan dari pesimis, ya. Karena salah satu yang membuat kita tuh akhirnya nggak semangat adalah pesimis atau cemas. Maka bergaullah, lihatlah hal-hal yang positif, ya, di saat lagi ada ujian atau musibah atau cobaan tadi, ya. Kembalikan semua sama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslili sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita nggak bisa jawab, serahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala, pemberi soal dan yang punya jawaban atau kunci jawaban. Tapi modalnya apa? Minta sabar sama Allah. Nanti kalau sudah sabar dapat, maka hari-hari yang kita jalani itu jadi hari-hari yang penuh kebaikan, penuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Duduklah di ruang kelas itu. Duduklah di atas sejadahmu. Duduklah di dalam masjidnya Allah. Duduklah dengan baju terbaikmu untuk menghadap Allah. Duduklah dengan parfum terbaikmu menghadap Allah. Duduklah dengan muka, wajah, mulut, gigi yang bersih, wajah yang berseri untuk menerima perintah Allah dari apa-apa yang Dia perintahkan dan syariatkan melalui contoh-contoh dari baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan video ini memberikan semangat untuk Anda yang lagi dapat ujian, musibah, atau cobaan. Jangan khawatir, pasti akan selesai, dan ujian itu tidak akan lama. Ingatlah, yang Allah inginkan kehidupan bagi seorang hamba itu justru malah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebaikan dunia akhirat. Allah menyuruh kita meminta kebaikan dunia akhirat. Allah tidak akan mungkin menciptakan kita untuk bersusah payah di dunia. Nggak mungkin, apalagi manusia kayak kita. Karena manusia yang paling berat siksaannya atau ujiannya itulah para nabi dan rasul. Pernah para sahabat itu, teman-teman sekalian, mencoba memegang kulitnya Nabi waktu beliau kena demam. Itu kayak seperti besi yang terbakar, saking panasnya. Ya, jadi demamnya seorang Nabi atau Rasul itu jauh lebih tinggi daripada kita demamnya. Gak bisa kita bayangkan. Jadi, maka mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi, apakah kita tidak bisa bersanding dengan mereka? Justru malah bisa. Bahkan ternyata, orang-orang yang hidup yang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, itu ternyata mereka bisa dengan itu semua Allah gugurkan dosanya. Itu sebabnya Nabi SAW sampaikan sebuah hadis, kata Nabi apa? Ada derajat-derajat di surga yang tidak akan bisa kita dapatkan dengan ibadah, misalkan sholat 100 tahun, puasa 100 tahun. Tapi derajat-derajat tadi hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang diberikan Allah ujian dan cobaan. Maka bersyukurlah. Apapun keadaan Anda saat ini, bersyukurlah. Ya, ala kulli hal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, bahkan salah satu doa yang diajarkan Nabi Sulaiman, Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardu asli fi suriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, tambahkan rasa syukur apapun yang kita berikan. Terus Nabi katakan, ajib, menarik, mengagumkan, luar biasa urusan seorang mukmin itu. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur, dapat ujian, dia bersabar. Mudah-mudahan apapun keadaan Anda, semoga Allah perbaiki. Yang dapat ujian, semoga ujiannya menjadi penggugur buat dosa-dosanya.
maksiatnya, dan yang mendapatkan ujian tadi dinaikkan derajatnya dan mendapatkan nikmat. Semoga Allah tambahkan nikmatnya dan diberikan terus rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.